Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang portal 3 sendi namun dengan modifikasi berupa ketinggian kolom yang telah kita bedakan dan salah satu kolomnya telah kita berikan kemiringan. Kemudian pada portal tersebut kita berikan kombinasi pembebanan yang berasal dari beban terpusat maupun beban merata segitiga. Kemudian tidak lupa di sini kita sematkan titik sendi yang telah kita simbolkan dengan huruf S tinta merah. Jadi terlebih dahulu kita akan mengidentifikasi dari strukturnya dan kita lengkapi dengan beberapa titik penting. Jadi kita akan lengkapi titik-titiknya dengan huruf A, kemudian F, B, S, C, D, E. Ini teman-teman susunannya dapat disesuaikan sendiri. Kemudian pada tumpuannya kita dapat prediksi reaksi yang terjadi, reaksi arah vertikal maupun reaksi arah horizontalnya, baik di titik A maupun di titik E. Sebagai catatan di sini merupakan prediksi, jadi untuk lebih validnya teman-teman akan melakukan perhitungan reaksi tumpuan untuk mengkonfirmasi arah dari reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuannya. Kita lanjutkan untuk menghitung reaksi tumpuan. Jadi, untuk step pertama ini kita akan menghitung nilai dari RVA dan RHA. Jadi, ini merupakan sebuah karakteristik dari portal 3 sendi apabila memiliki perbedaan ketinggian kolom. Seperti yang dapat kita lihat di sini, untuk kolom yang pertama memiliki ketinggian 6 meter, kemudian kolom kedua memiliki ketinggian 4 meter, kemudian memiliki elevasi yang berbeda ya. Sehingga teman-teman nantinya tidak bisa secara langsung menemukan nilai dari RHA, RVA, RVE, serta RHE. Teman-teman di sini akan memformulasikan terlebih dahulu persamaan yang mengandung unsur RHA, RVA, RVE, dan RHE dan kemudian melakukan eliminasi untuk mendapatkan nilai-nilai dari masing-masing reaksi tersebut. Kita mulai dulu dengan memberlakukan sigma momen di titik E sama dengan 0. Jadi sigma momen di titik E sama dengan 0 berarti momennya akan berasal dari RVA berputar searah jarum jam, RHA berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian di sini P1 tidak memiliki lengan gaya terhadap titik E sehingga kita eliminasi. Selanjutnya, kontribusinya berasal dari Q beban segitiga di sini ya, berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang terakhir adalah P3 yang berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini teman-teman dapat menyusun persamaannya dan dilengkapi dengan lengan-lengan gayanya. Contohnya di sini, RVA terhadap titik E lengannya adalah 12 meter, RHA terhadap titik E lengannya adalah 2 meter, P1 tadi tidak ada. Q lengannya adalah sebesar, di sini teman-teman harus menghitung titik berat dari beban segitiganya, 2/3 dari BC, kemudian ditambah dengan jarak 3 meter ya, yaitu titik C hingga titik E di sini. Kemudian untuk P3 jaraknya adalah sebesar 1,5 terhadap titik E. Dari sini teman-teman akan mendapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu 12 RVA dikurangi dengan 2 RHA sama dengan 85,5. Di sini teman-teman akan simpan dan akan gunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian kita beralih dengan menerapkan prinsip kesetimbangan momen di titik A sama dengan 0. Jadi di sini terlebih dahulu kita akan data terlebih dahulu momen yang terjadi terhadap titik A berasal dari mana saja. Jadi di sini berasal dari P1 berputar searah jarum jam, kemudian berasal dari Q beban segitiganya berputar searah jarum jam juga. Kemudian P3 di sini terhadap A berputar searah jarum jam. Kemudian ada RVE berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam dan RHE berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk lengannya di sini untuk P1 jaraknya adalah 2 meter terhadap titik A. Kemudian untuk beban segitiganya ini berarti teman-teman harus menentukan titik beratnya, berarti 1/3 dari LBC. Kemudian untuk P3 lengannya adalah 9,5,
10,5 terhadap titik A, kemudian RVE di sini jaraknya adalah sebesar 12 meter, kemudian untuk RHE adalah sebesar 2 meter. Dari sini teman-teman susun persamaannya dan diperoleh persamaan 12 RVE plus 2 RHE sama dengan 60,5. Kita simpan persamaan ini terlebih dahulu dan kita akan berlanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita akan gunakan titik S untuk menciptakan persamaan yang baru. Dan titik S ini kita akan gunakan sebagai batas dari portal yang akan kita perhitungkan. Jadi untuk yang pertama-tama kita akan pergunakan penggal portal yang ada di sebelah kirinya, yaitu penggalan dari ABS. Dan seperti yang kita lihat di sini, titik S itu berada pada titik di mana beban segitiganya itu bekerja. Jadi untuk dapat mengidentifikasi beban yang bekerja sepanjang BS, di sini kita harus hitung terlebih dahulu QS-nya itu berapa atau Q yang bekerja pada titik S. Kita dapat memanfaatkan persamaan kesebangunan segitiga dan kita peroleh nilai dari QS sama dengan 0,889 ton per meter. Di sini kita breakdown. Beban yang terjadi itu seolah-olah gabungan antara beban segi 4 dan beban segitiga. Jadi nilai dari beban segi 4 di sini adalah sebesar 0,889 ton per meter dan nilai dari beban segitiga di sini adalah sebesar 1,111 ton per meter. Nah, dari sini teman-teman dapat menyusun persamaan kesetimbangan momen di titik S sama dengan 0 dengan memberlakukan penggal dari portal ABS. Jadi yang berkontribusi momennya nanti berasal dari RVA terhadap titik S berputar searah jarum jam, RHA terhadap titik S berlawanan arah jarum jam, P1 berputarnya berlawanan arah jarum jam, dan penggal dari beban segitiga ini yang dapat kita breakdown menjadi beban segitiga dan segi 4 berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Kita dapat susun persamaannya, dan kita peroleh persamaan yang ketiga, 5 RVA dikurangi 6 RHA sama dengan 24,371. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk mencermati, menulis kembali, dan mengoreksi apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan persamaan ini. Selanjutnya kita akan menghitung penggal portal yang ada di sebelah kanan S, yaitu penggal portal SCE untuk menciptakan persamaan yang baru. Jadi di sini kita akan berlakukan pandang kanan karena reaksi dan gaya yang kita perhitungkan ada di sebelah kanannya S. Sehingga nantinya juga kita akan membalik kesepakatan yang telah kita yakini sebelumnya. Jadi yang saya maksud di sini adalah apabila kita awalnya menganggap perputarannya itu searah jarum jam itu positif, dalam kasus ini pandang kanan kalau perputarannya nanti searah jarum jam kita anggapnya negatif. Karena di sini kita meyakininya pandang kanan karena reaksinya ada di sebelah kanan dari titik tinjauan. Jadi sigma momen di titik S sama dengan 0 pandang kanan. Di sini yang akan berkontribusi berasal dari sebagian dari beban segitiga, kemudian ada dari P3, kemudian ada RHE, serta RVE. Beban merata segitiga di sini berputar terhadap titik S-nya searah jarum jam, namun karena pandang kanan di sini operasinya negatif. Kemudian untuk P3, searah jarum jam terhadap titik S, karena dia pandang kanan dia negatif. Kemudian ada RHE, berputar searah jarum jam karena di sini pandang kanan dia dianggapnya negatif. Kemudian RVE berputar terhadap titik S-nya berlawanan arah jarum jam, tapi karena pandang kanan di sini dianggapnya positif. Di sini teman-teman tinggal merumuskan persamaan berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya, sehingga diperoleh persamaan keempat yaitu 7 RVE dikurangi dengan 4 RHE sama dengan 18,871. Di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan 3 angka di belakang koma untuk pecahannya agar error yang terjadi nantinya tidak terlalu terakumulasi banyak. Setelah sebelumnya kita telah susun 4 buah persamaan, yaitu di sini persamaan yang pertama,
Kemudian persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga, serta persamaan yang keempat, kita dapat susun persamaan tersebut untuk mendapatkan reaksi yang terjadi pada titik A dan titik E. Di sini dapat kita gunakan persamaan yang pertama dan yang ketiga untuk mendapatkan nilai dari RVA dan RHA. Dan apabila kita lakukan eliminasi, di sini kita akan peroleh nilai dari RVA sama dengan 7,488 ton. Asumsinya di sini benar karena ke atas. Kemudian RHA di sini kita peroleh sebesar 2,178 ton, asumsi benar ke arah kanan. Kemudian kita dapat gunakan persamaan 2 dan persamaan 4 untuk mendapatkan RVE dan RHE. Melalui proses eliminasi, di sini kita peroleh nilai dari RVE sama dengan 4,512 ton. Asumsinya benar karena awalnya kita merumuskan ke atas. Kemudian untuk RHE-nya adalah 3,718 ton, asumsi benar karena awalnya kita mengasumsikan ke arah kiri. Jadi ini sebenarnya teman-teman juga dapat melakukan perhitungan dari RVE dan RHE dengan menerapkan prinsip kesetimbangan gaya vertikal sama dengan 0 dan gaya horizontal sama dengan 0. Namun dalam kasus ini saya menggunakan dua persamaan itu untuk memvalidasi. Jadi di sini saya berlakukan sigma V sama dengan 0 untuk memastikan apakah benar reaksi yang baru saja kita hitung itu benar mengimbangi beban yang terjadi arah vertikalnya. Jadi di sini andai kita menggunakan ilustrasi berikut, jadi RVA dan RVE di sini arahnya ke atas, berarti yang bekerja bebannya adalah beban segitiga Q dan P3. Jadi saya susun persamaan di sini setengah Q dikalikan LBC plus P3 sama dengan RVA plus RVE dan benar sama-sama 12. Kemudian untuk memastikan gaya horizontalnya benar di sini karena asumsi kita benar. Untuk titik A di sini terjadi RHA, kemudian di titik F ada P1 ke arah kanan, itu nanti sama dengan RHE. Jadi di sini saya susun RHA plus P1 sama dengan RHE dan benar, nilainya sama dengan 3,178, baik di ruas kiri maupun ruas kanannya. Setelah kita selesai melakukan perhitungan reaksi tumpuan yang terjadi pada titik A dan titik E, kita dapat rekap dan gambarkan ilustrasinya sebagai berikut. Jadi pada titik A terjadi reaksi ke arah ke atas sebesar 7,488 ton. Kemudian terjadi reaksi arah horizontal ke arah kanan sebesar 2,178 ton. Kemudian di titik yang lain yaitu di titik E. Di titik E terjadi reaksi ke arah atas sebesar 4,512 ton. Dan ke arah kiri sebesar 3,178 ton. Selanjutnya kita dapat menghitung gaya dalam yang terjadi pada elemen-elemen penyusun portal 3 sendi tersebut. Kita dapat mulai untuk menghitung reaksi yang terjadi pada titik B, elemen yang pertama yang terdiri atas RVB1 dan RHB1. Jadi di sini untuk menghitung nilai reaksi yang terjadi pada titik B arah vertikal, berarti kita melihat pada titik A dan sepanjang AB. Pada titik A di sini terjadi reaksi arah vertikal sebesar 7,488 ton. Sepanjang AB di sini tidak ada gaya vertikal yang lain, maka pada titik B arah vertikal bekerja reaksi sebesar sama dengan RVA, sama dengan 7,488 ton, arahnya ke bawah. Kemudian untuk RHB1 di sini kita dapat tentukan nilai reaksinya sebesar P1 ditambah dengan RHA. Jadi nilainya adalah 1 ditambah 2,178. Jadi RHB1 itu nilainya adalah 3,178 ton ke arah kiri untuk mengimbangi P1 dan RHA. Selesai dengan elemen yang pertama, kita beranjak ke elemen yang kedua. Di sini kita memiliki titik B dan titik C untuk kita cari tahu nilai reaksinya. Kita mulai dulu dari titik B. Titik B di sini akan terdapat dua reaksi, yaitu reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal.
Di sini mudahnya teman-teman dapat menggunakan reaksi yang diperoleh pada titik yang sama pada elemen sebelumnya. Jadi kita tinggal lakukan pandang kanan. Jadi kita inverse arahnya saja. Misal RVB2 di sini berarti reaksinya sebesar RVB1 atau sebesar 7,488 ton, arahnya ke atas. Kemudian untuk RHB2 yang horizontal di sini kita bisa lihat dari titik B elemen yang pertama. Di sini terjadi RHB1 ke arah kiri. Berarti untuk yang elemen kedua tinggal kita balik arahnya menjadi arah kanan. Nilai dari RHB2 di sini sama dengan RHB1 sama dengan 3,178 ton, arahnya ke kanan. Selanjutnya kita akan menghitung reaksi yang terjadi pada titik C elemen yang kedua. Kita mulai terlebih dahulu dari reaksi arah horizontalnya atau RHC2. Di sini kita lihat terlebih dahulu sepanjang BC apakah terjadi reaksi atau gaya horizontal yang bekerja. Ternyata pada titik B di sini terjadi RHB2 sebesar 3,178 ton dan sepanjang BC di sini tidak ada gaya horizontal yang terjadi sehingga RHC2 itu nilainya sama dengan RHB2 sama dengan 3,178 ton. Arahnya ke kiri melawan RHB2. Kemudian berapakah nilai dari RVC2? Di sini teman-teman dapat dengan mudah menghitungnya dengan cara sebagai berikut sebagai alternatifnya. Jadi RVC2 itu sama dengan RVB2 kemudian dikurangi dengan beban segitiga yang terjadi di sini. Jadinya itu adalah setengah dikalikan Q dikalikan panjang dari BC. Jadi nilai dari RVB2 di situ adalah 7,488 kemudian dikurangi dengan setengah dikalikan Q dikalikan 9. Di sini kita peroleh sebesar 1,512 ton. Arahnya adalah ke atas. Nah, di sini nanti teman-teman dapat mengkonfirmasi apabila dihitung pada bagian yang ketiga. Selanjutnya kita akan beralih ke elemen yang ketiga, yaitu elemen CE. Di sini teman-teman terlebih dahulu dapat melakukan penguraian reaksi yang terjadi pada titik C elemen yang kedua. Jadi di sini kita akan uraikan RVC2 terhadap sumbu X dan Y dari elemen CE. Kemudian kita juga akan uraikan RVC2 pada elemen 2 terhadap sumbu Y dan X-nya. Kemudian di sini kita kompilasi menjadi satu sebagai berikut ini. Ini merupakan pandang kiri atau pada elemen yang kedua. Berarti apabila kita ingin menentukan reaksi yang terjadi pada elemen yang ketiga pada titik C berarti akan berlaku hal sebagai berikut. Jadi kita tinggal balik saja arahnya yang semula itu RVC2 sin alfa dan RHC2 cos alfa. Arahnya itu menuju ke kiri atas. Di sini akan berbalik menjadi ke arah kanan bawah. Kemudian begitu pula untuk RVC2 cos alfa yang arahnya itu ke atas menjadi ke bawah. RHC2 sin alfa yang arahnya ke bawah menjadi ke atas. Sehingga di sini dapat kita kompilasi sebagai berikut. Pada titik C, elemen yang ketiga akan bekerja di sini RHC3 yang setara dengan nilai RHC2 cos alfa ditambah dengan RVC2 sin alfa. Kemudian untuk titik C arah vertikalnya di sini RVC3 sama dengan RHC2 sin alfa dikurangi dengan RVC2 cos alfa. Kemudian untuk membantu kita nantinya dalam menghitung gaya dalam yang terjadi, kita juga dapat menguraikan reaksi yang terjadi pada titik E ini terhadap sumbu horizontal dan vertikalnya dari elemen CE. Jadi yang horizontal itu adalah sepanjang CE, yang vertikal itu adalah tegak lurusnya CE. Kita uraikan dengan mengikuti prinsip yang sama seperti yang sebelumnya. RVE kita uraikan
Kemudian RHE kita uraikan sebagai berikut dan kita peroleh penguraian sebagai berikut ini. Dan kita dapat kompilasikan dengan gambar yang sebelumnya. Tadi kita sudah susun penguraian dari titik C-nya. Sekarang kita uraikan yang ada di titik E-nya. Jadi di titik E ini bekerja reaksi arah horizontal sebesar RVE sin alfa ditambah dengan RHE cos alfa. Kemudian komponen vertikalnya di sini ada RVE cos alfa dikurangi dengan RHE sin alfa. Jadi berikut ini merupakan hasil penguraian secara lengkap elemen yang ketiga yaitu elemen CE apabila kita kembalikan ke sumbu lokalnya yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini sudah tampak bahwa ada reaksi RHC3 yang setara dengan penguraian dari elemen yang kedua, kemudian ada RVC3 yang berasal dari penguraian yang kedua juga. Kemudian di titik E di sini juga kita sudah lakukan penguraian sehingga akan timbul reaksi arah horizontalnya sebesar RVE sin alfa dan seterusnya, dan ada komponen vertikalnya di sini RVE cos alfa dan seterusnya. Pada bagian yang ketiga di sini kita akan menghitung reaksi yang terjadi pada titik C yaitu RHC3 dan RVC3. Jadi pada RHC3 di sini kita dapat cari dengan memberlakukan prinsip kesetimbangan horizontal ya. Jadi di sini kita lihat komponen arah horizontal dari elemen CE. Jadi untuk dapat menghitung RHC3 berarti kita lihat reaksi arah horizontalnya itu apa saja. Jadi di titik E di sini terdapat reaksi sebesar RVE sin alfa ditambah dengan RHE cos alfa itu sama dengan nilainya adalah RHC3 ditambah dengan P3 sin alfa. Dari sana kita dapat mencari tahu nilai dari RHC3 dan diperoleh di sini nilainya RHC3 sama dengan 3,116 ton. Arahnya menekan. Jadi teman-teman di sini melakukan prinsip kesetimbangan yang warna hijau ditambah dengan warna merah sama dengan yang warna biru. Kemudian untuk mencari tahu nilai dari RVC3 berarti teman-teman di sini perlu melakukan kesetimbangan antara yang hijau ditambah dengan yang biru sama dengan yang warna merah. Atau di sini kalau kita susun menjadi sebagai berikut ya. RVE cos alfa dikurangi RHE sin alfa, kemudian ditambah dengan RVC3 itu sama dengan P3 cos alfa. Kita cari tahu RVC3-nya diperoleh di sini RVC3 sama dengan 1,635 ton dan dia arahnya ke atas. Dan di sini saya juga sajikan pembuktian dari perhitungan RVC2 yang sebenarnya kita sudah lakukan pada bagian yang kedua sebelumnya. Di sini kita dapat berlakukan prinsip kesetimbangan vertikal. Jadi di sini kita berlakukan persamaan yang keempat ya. RVC3 sama dengan RHC2 sin alfa min RVC2 kalikan cos alfa. Jadi di sini tadi kan sudah kita peroleh nilai dari RVC3 dari bagian yang sebelumnya. Anggap saja RVC2 belum kita ketahui. Sebenarnya RVC2 nilainya berapa? Di sini kita dapat buktikan nilainya adalah 1,512 ton. Arahnya ke atas. Coba kita lihat lagi perhitungan yang telah kita selesaikan secara live tadi. Di sini RVC2 kalau kita berlakukan perhitungan dengan cara sebelumnya ditemukan nilai 1,512 ton juga arahnya ke atas. Jadi match. Jadi terserah teman-teman akan melakukannya dengan cara yang pertama atau yang kedua. Di sini caranya sama-sama benar. Kemudian di sini juga ada tambahan untuk menghitung nilai dari reaksi yang bekerja arah horizontal elemen CE atau RV sin alfa plus RHE cos alfa itu seberapa? Ini nilainya adalah 5,516 ton menekan. Kemudian yang komponen vertikalnya di sini adalah RVE cos alfa min RHE sin alfa. Di sini diperoleh nilainya 0,165 ton. Arahnya ke atas. Jadi berikut ini adalah penguraian beserta nilai yang diperoleh dari perhitungan elemen yang ketiga.
Setelah kita selesaikan perhitungan dari reaksi yang terjadi pada ujung dan pangkal dari elemen penyusun portal tiga sendi tersebut, kita dapat gambarkan ulang reaksi-reaksi yang terjadi beserta elemen penyusunnya sebagai berikut. Jadi di sini adalah wujud yang sudah saya rapikan agar lebih mudah untuk dibaca. Jadi pada elemen pertama di sini bekerja reaksi di titik B yang ditunjukkan dengan warna hijau. Kemudian pada elemen yang kedua di sini juga sudah dilengkapi dengan reaksi yang terjadi arah horizontal dan vertikalnya pada titik B dan titik C. Kemudian pada elemen yang ketiga di sini sudah dihitung juga reaksi yang terjadi pada titik C. Berbekal dari hasil rekapitulasi ini, kita dapat melanjutkan untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada setiap elemen penyusun portal tiga sendinya, yaitu elemen 1, 2, serta 3. Di sini kita mulai dulu dengan elemen yang pertama, yaitu elemen A, B. Kita mulai dengan menghitung gaya normalnya pada titik A. Berarti gaya normal ini akan berasal dari komponen vertikal. Dalam kasus ini, pada titik A, gaya normalnya berasal dari RVA, sama dengan 7,488 ton. Karena RVA ini menekan titik A, maka NA sama dengan RVA, dan dia sifatnya tekan. Kemudian, pada titik F dan titik B, di sini kalau kita cermati tidak ada komponen vertikal yang lain, maka nilai dari NF dan NB itu sama dengan NA, sama dengan 7,488 ton tekan atau negatif. Selanjutnya kita akan menghitung gaya geser yang terjadi pada elemen yang pertama. Dan di sini kita berlakukan adanya mata yang berada di sisi luar dari portalnya, sehingga nanti apabila terjadi gaya geser yang bekerja mengarah pada sisi mata ini berada, maka gaya gesernya itu memiliki operasi positif dan sebaliknya. Kita mulai dengan menghitung gaya geser di titik A atau DA. Di sini terjadi RHA sama dengan 2,178 ton. Arahnya itu ke kanan atau menjauhi mata. Maka gaya gesernya nanti akan bernilai negatif. DA sama dengan RHA sama dengan 2,178 ton negatif. Kemudian kita bergerak ke titik F pandang kiri. Karena sepanjang A hingga F di sini tidak terjadi gaya geser yang lain, maka nilai dari DF kiri sama dengan DA sama dengan 2,178 ton. Kemudian masih tetap pada titik F pandang kanan, berarti kita akan memperhitungkan keberadaan dari P1, dan P1 ini arahnya itu menjauhi dari mata, maka operasinya negatif. Nilai dari DF kanan sama dengan negatif 2,178 negatif 1 sama dengan 3,178 ton. Berarti dia makin negatif nilainya. Kemudian karena sepanjang F hingga P di sini tidak terjadi gaya geser apapun, maka nilai dari DB kiri sama dengan DF kanan sama dengan 3,178 ton negatif. Kita lanjutkan dengan menghitung momen yang terjadi pada elemen yang pertama. Di sini kita mulai dengan menentukan momen di titik A. Karena di sini merupakan tumpuan sendi, maka momen di titik A sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan momen di titik F. Berarti bentang yang akan kita perhitungkan adalah sepanjang A hingga F. Yang menyumbangkan momen di titik F itu berasal dari RHA. Karena RHA ini memiliki lengan sepanjang LAF atau 2 meter. Perputaran yang ditimbulkan di sini adalah berlawanan arah jarum jam, maka operasinya negatif. Di sini RVA kembali lagi karena berada tepat di mana F itu berada, maka tidak diperhitungkan. Maka nilai dari MF sama dengan negatif RHA dikalikan lengannya sama dengan 4,356 ton meter negatif. Kita lanjutkan untuk menghitung momen di titik B. Berarti bentangan yang akan kita anggap adalah dari A hingga B. Momen di titik B itu akan berasal dari RHA berputar berlawanan arah jarum jam, lengannya adalah 6 meter. Kemudian P1 terhadap B berputarnya berlawanan arah jarum jam, lengannya sebesar 6-2 atau 4 meter.
Momen yang ditimbulkan nanti adalah negatif sebesar 17,068 ton meter negatif. Selanjutnya kita akan bergerak pada elemen yang kedua. Di sini kita memiliki elemen BC yang sudah dilengkapi dengan reaksi yang terjadi. Kita mulai terlebih dahulu dengan menghitung gaya normal yang terjadi pada titik B. Berarti gaya normal yang terjadi pada titik B ini berasal dari komponen horizontal dan dalam kasus ini itu adalah 3,178 ton. Karena dia menekan titik B, maka sifatnya itu tekan atau negatif. Maka NB sama dengan 3,178 ton negatif. Kemudian di sini sepanjang BSC itu tidak terjadi gaya horizontal yang lain, maka nilai dari NB sama dengan NS sama dengan NC sama dengan 3,178 ton tekan atau negatif. Selanjutnya kita menghitung gaya geser yang terjadi pada elemen yang kedua. Jadi kita mulai dari titik B terlebih dahulu. Berarti gaya geser yang terjadi pada titik B itu berasal dari komponen vertikal ya, 7,488 ton. Karena dia arahnya ke atas di mana matanya itu berada di sisi atas, maka nilai dari gaya geser di titik B atau DB sama dengan 7,488 ton. Positif. Kemudian kita menghitung nilai dari gaya geser di titik S. Berarti nantinya kita akan perhitungkan adanya sebagian dari beban segitiga yang bekerja pada penggal B hingga S. Sederhananya kita akan split dia menjadi beban merata segi 4 dan beban merata segitiga. Nilai dari DS itu sama dengan DB, arahnya ke atas ya, positif, dikurangi dengan kontribusi dari beban segitiganya, yaitu setengah dikalikan 1,111 dikalikan 5. Teman-teman nanti dapat periksa pada bagian atas nilai ini berasal dari mana. Kemudian dikurangi lagi dengan akibat beban merata segi 4 atau 0,889 dikalikan lengan dari B hingga S atau 5 meter. DS di sini diperoleh 0,2655 atau 0,266 ton positif. Kemudian kita bergerak ke titik C menentukan gaya geser yang terjadi. Di sini dapat kita peroleh nilai dari gaya gesernya itu sama dengan, kita dengan mudah ya, di sini patokannya dari DB saja. Jadi di DB ini terjadi gaya geser positif 7,488 ton. Kemudian kita kurangi dengan beban merata segitiga penuh. Jadi di sini setengah dikalikan 2 dikalikan 9. Jadi ditemukan nilainya 1,512 ton negatif. Atau teman-teman juga dapat berangkat dari titik S kemudian menghitung kontribusinya dari sebagian beban segitiga yang ada sepanjang S hingga C. Terserah pilihan buat teman-teman pilih yang mana yang lebih praktis. Selanjutnya kita akan menghitung momen yang terjadi pada titik B, titik S, dan titik C. Mudahnya di sini pada titik B sudah kita selesaikan pada bagian yang sebelumnya, diperoleh nilai MB sama dengan 17,068 ton meter negatif. Kemudian untuk titik S di sini, sifat dari sendi pada portal 3 sendi di sini tidak memunculkan momen sehingga MS sama dengan 0. Kemudian untuk MC di sini lebih mudahnya teman-teman selesaikan pada bagian yang ketiga saja agar lebih singkat caranya. Kita lanjutkan dengan perhitungan gaya dalam yang terjadi pada elemen yang ketiga. Di sini kita akan menggunakan ilustrasi yang ada di sebelah kanan ya, karena yang ada di sebelah kiri ini belum saya uraikan reaksi yang terjadi, dan di sini saya sudah uraikan sesuai dengan sumbunya. Jadi ini adalah sumbu X-nya, di sini adalah sumbu Y lokalnya. Kemudian sudah dilengkapi dengan nilainya berapa. Di sini nanti akan lebih mudah untuk kita menghitung gaya dalam yang terjadi. Kita mulai terlebih dahulu untuk menghitung gaya normal yang terjadi pada titik C. Berarti gaya normal yang terjadi itu berasal dari komponen horizontal lokalnya ya, yaitu 3,116. Jadi NC di sini adalah sebesar 3,116 ton, karena ditekan maka dia negatif. Kemudian kita bergerak ke titik D, ND pandang kiri, sepanjang C hingga D tidak ada gaya normalnya, maka nilai dari ND kiri sama dengan NC sama dengan 3,116 ton.
Kemudian kalau kita tinjau di titik D pandang kanan, berarti kita sudah harus memperhitungkan adanya penguraian dari beban terpusat yang ada di sini yang sudah diuraikan terhadap sumbu horizontalnya, yaitu 2,4 ton. Nilainya berapa di situ? Berarti ND kanan sama dengan ND kiri 3,116 dan sifatnya tadi tekan ya, berarti negatif, dikurangi dengan 2,4. Sehingga ND kanan itu sama dengan 5,516 ton negatif. Makin tekan. Kemudian kita bergerak ke titik E, sepanjang D hingga E ini tidak ada kayak normal yang lain yang bekerja ya, sehingga nilai dari NE sama dengan ND kanan sama dengan 5,516 ton tekan atau negatif. Kita lanjutkan dengan menghitung gaya geser. Di sini kita sudah menempatkan adanya mata yang berada pada bagian luar dari portalnya, sehingga nantinya apabila dijumpai adanya gaya geser yang mengarah ke sisi mata itu berada, maka operasinya positif. Kita mulai terlebih dahulu dengan menghitung DC atau gaya geser di titik C. Pada titik C di sini terjadi gaya geser sebesar 1,635 ton ya. Dan arahnya itu menuju mata itu berada, maka dia positif. Kemudian kita bergerak ke titik D, DD kiri. Di sini sepanjang D hingga C karena tidak terjadi beban atau gaya geser yang terjadi, maka nilai dari DD kiri sama dengan DC, sama dengan 1,635 ton positif. Kemudian kita bergerak ke DD kanan di titik yang sama, berarti kita sudah harus melibatkan adanya komponen 1,8 ton ini. Dan arahnya itu menjauhi mata, maka dia negatif. Nilai dari DD kanan sama dengan 1,635 dikurangi dengan 1,8 sama dengan 0,165 ton negatif. Kemudian kita bergerak ke titik E di sini karena sepanjang D sama E tidak ada beban yang bekerja, maka nilai dari DE itu sama dengan DD kanan sama dengan 0,165 ton negatif. Selanjutnya kita akan menghitung momen yang terjadi pada elemen yang ketiga. Di sini berarti kita akan menghitung momen yang terjadi pada titik E, titik D, dan titik C. Di sini kita mulai terlebih dahulu dengan menghitung momen di titik E. Karena di sana tepat berada pada tumpuan sendi, maka ME sama dengan 0. Sebagai catatan di sini, kita akan berlakukan pandang kanan apabila kita menghitung momen yang ada di bagian ketiga, karena lebih singkat, lebih mudah, lebih praktis. Namun konsekuensinya di sini apabila kita menggunakan pandang kanan, apabila nanti perputaran itu searah jarum jam, maka kita anggap negatif. Perputarannya berlawanan arah jarum jam, kita anggapnya positif. Jadi berlawanan dengan prinsip pandang kiri. Kita mulai dengan menghitung momen di titik D. Berarti bentangan dari elemennya yang kita anggap hanya D hingga E. Berarti momen di titik D ini nanti akan berasal dari RVE dan RHE. Kemudian perputaran yang ditimbulkan, RVE ini berlawanan arah jarum jam, pandang kanan, berarti dia dianggapnya positif. RHE di sini perputarannya searah jarum jam, pandang kanan, maka dianggapnya nanti negatif. RVE di sini lengan gayanya terhadap titik D adalah 1,5 meter horizontal. Kemudian RHE di sini lengan gayanya adalah 2 meter terhadap titik D. Teman-teman dapat susun persamaan momen di titik D dan diperoleh di sini MD sama dengan 0,412 ton meter positif. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung momen di titik C karena tadi juga ditunda pada bagian 2. Untuk menghitung momen di titik C berarti kita akan berlakukan bentangan yang kita klaim adalah sepanjang C hingga E, tetap kita menggunakan pandang kanan. Berarti momen yang akan timbul itu berasal dari P3 yang berputar searah jarum jam terhadap titik C sehingga operasinya negatif. Kemudian ada RHE terhadap titik C berputarnya itu adalah searah jarum jam, pandang kanan, maka dia operasinya negatif. Kemudian ada RVE, berputarnya berlawanan arah jarum jam, pandang kanan, sehingga operasinya positif.
Lengan gayanya P3 kita gunakan yang arah horizontal ya, di sini 1,5 meter. Kemudian untuk RHE di sini berarti lengannya itu adalah yang vertikal sebesar 4 meter. Kemudian untuk RVE di sini lengannya kita gunakan horizontal 3 meter. 1,5 plus 1,5. Di sini dapat kita susun persamaannya dan diperoleh momen di titik C sama dengan 3,676 ton meter negatif. Kita dapat gunakan momen di titik C ini untuk melengkapi perhitungan pada bagian 2 yang sempat tertunda tadi. Jadi momen di titik C sama dengan 3,676 ton meter negatif. Setelah kita selesaikan perhitungan gaya dalam baik pada elemen yang pertama, kedua, dan yang ketiga, kita dapat beranjak untuk menggambar bidang gaya dalam yang terjadi. Seperti biasa, di sini kita tampilkan terlebih dahulu wujud dari struktur portal 3 sendinya beserta reaksi yang terjadi. Kemudian kita lakukan rekap perhitungan dari gaya normal, gaya geser, serta momen yang terjadi pada setiap titiknya. Khusus untuk gaya normal dan gaya geser, di sini kita lengkapi dengan informasi bagian-bagiannya atau elemen-elemennya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Sama untuk gaya geser juga demikian, untuk momen tidak perlu. Kita mulai terlebih dahulu untuk menggambarkan bidang gaya normalnya. Di sini kita mendapat informasi bahwa pada bagian yang satu itu ada nilai NA sama dengan NF sama dengan NB sama dengan 7,488 ton negatif. Berarti kita akan gambarkan pada sisi dalam dari portalnya 7,488 dan kita akan hubungkan ketiga titik tersebut menggunakan garis lurus konstan. Kemudian pada bagian yang kedua di sini terdapat 3 titik yaitu NB, NS, dan NC. Nilai dari gaya normalnya adalah sebesar 3,178 ton negatif. Kita akan gambar pada bagian dalam dari portalnya dan kita hubungkan dengan garis lurus sebesar 3,178 ton. Kemudian pada bagian yang ketiga di sini terdapat 2 bagian nilai ya, yaitu pada NC dan ND kiri sebesar 3,116 ton negatif. Kemudian pada titik D pandang kanan dan titik E sebesar 5,516 ton negatif. Kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Dan berikut ini merupakan hasil dari penggambaran bidang gaya normal dari portal 3 sendi yang telah kita selesaikan. Kita lanjutkan dengan menggambar gaya geser yang terjadi pada portal 3 sendinya. Di sini sudah kita peroleh rekap dari gaya geser yang terjadi pada setiap bagiannya, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Pada bagian yang pertama di sini ada informasi dari DA sama dengan DF kiri sama dengan 2,178 ton negatif. Kemudian DF kanan sama dengan DB kiri sama dengan 3,178 ton negatif. Kita tinggal plot saja karena nilai-nilai semuanya itu bernilai negatif. Kita akan taruh pada bagian dalam dari portalnya. Jadi di sini kita hubungkan dengan garis lurus. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Di sini ada informasi gaya gesernya pada titik B, titik S, dan titik C. Pada titik B 7,488 ton, titik S 0,266 ton, dan di titik C 1,512 ton, tapi di titik C di sini negatif, untuk titik B dan S-nya positif. Nah, di sini harap diwaspadai pada elemen yang kedua ini bekerja penuh beban segitiga dengan orientasi sebagai berikut. Sisi lancipnya ada di sebelah kanan. Jadi teman-teman di sini harus tricky memastikan kembali catatan kemarin untuk menggambarkan distribusi dari gaya geser yang dibentuk dengan pola beban segitiga yang demikian. Jadi kita akan lihat saja catatannya, sisi lancipnya ada di sebelah kanan, maka kita gunakan gambaran di sebelah kanan ini, distribusi dari gaya gesernya akan cekung seperti ini ya. Jadi kita hubungkan dengan garis cekung. Jadi cekung seperti ini. Jadi teman-teman harus punya dasar menggambarkan distribusi dari gaya geser yang dibentuk dari beban segitiga. Kemudian kita beranjak ke bagian yang ketiga. Di sini terdapat 2 nilai ya, yaitu DC sama dengan DD kiri sama dengan 1,635 ton positif dan DD kanan sama dengan DE sama dengan 0,165 ton
negatif. Nah, di sini untuk yang positif kita gambarkan pada bagian luar dari portalnya, kemudian untuk yang negatif kita gambarkan pada bagian dalam portalnya. Karena pada penggal elemen yang ketiga di sini bebannya hanya beban terpusat di titik D, kita hubungkan dengan garis lurus. Dan berikut ini merupakan hasil dari penggambaran bidang gaya geser pada portal 3 sendinya. Kemudian yang terakhir kita akan menggambarkan momen yang terjadi pada portal 3 sendi tersebut. Di sini sudah kita peroleh nilai dari momen di titik A, di titik F, titik B, S, C, D, E. Terlebih dahulu kita akan plot nilai-nilainya ini pada portal yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sini apabila momennya itu bernilai negatif, maka kita akan gambarnya di sebelah luar dari portalnya. Apabila momennya itu positif, kita gambar pada bagian dalam dari portalnya. Kemudian untuk menghubungkan antar titiknya pada bagian yang pertama di sini karena di sana hanya terdapat beban terpusat ya, maka kita akan hubungkan nilai-nilainya pada titik B ke F ke A dengan garis lurus saja. Kemudian untuk menghubungkan titik momen yang terjadi pada bagian yang kedua yaitu pada titik B, S, dan C. Karena di sana bekerja beban segitiga, kita akan hubungkan dengan garis parabol. Dan di sini di titik S kan momennya 0, jadi harus dipastikan bahwa dia itu kontinu melewati titik S-nya. Seperti ini. Kemudian untuk bagian yang ketiga di sini cukup standar ya, kita hubungkan titik-titiknya dengan menggunakan garis lurus saja karena di sana hanya bekerja beban terpusat. Jadi di sana terjadi perubahan dari momen yang positif menjadi momen yang negatif. Di sini harap teman-teman menggambarkan dan melengkapi dengan simbol positif dan negatifnya. Berikut ini merupakan hasil dari penggambaran bidang momen dari portal 3 sendi yang telah kita perhitungkan. Dan berikut ini merupakan hasil secara keseluruhan dari penggambaran bidang gaya normal, gaya geser, serta momen dari portal 3 sendi yang telah kita selesaikan. Jadi portal 3 sendi ini merupakan wujud dari modifikasi portal 3 sendi yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Tentu saja terdapat challenge untuk menghitungnya. Teman-teman harap banyak berlatih agar nantinya dapat menyelesaikan kasus apapun itu dengan lebih mudah dan lancar.